Halo everybody, di video ini saya mencoba memperbaiki aki kering yang sudah lowbat. Sebut saja akinya sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Ini merek Kiming untuk aki 12 volt dan kekuatannya 8 ampere hours dan lumayan kuat juga nih teman-teman ya. Ini adalah aki yang terdapat di mesin electric sprayer atau mesin semprot elektrik. Jadi untuk aki ini juga biasanya dipakai di sepeda listrik untuk model aki kering seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah nggak zaman lagi kita mompa untuk mesin semprotan. Jadi sudah zamannya itu pakai saklar aja. Itu aman guys. Jadi bisa menghemat tenaga kita untuk bekerja. Dan teman-teman untuk aki kering seperti ini, saya lihat-lihat tutorialnya itu banyak yang buat ya. Katanya aki kering yang sudah lowbat begini bisa diperbaiki guys. Nah, sebelumnya itu saya sudah tes pakai voltmeter. Untuk tegangan itu hanya 4 volt saja. Jadi tidak mampu lagi untuk menghidupkan mesin semprotan itu. Oke guys, di sini saya sudah siapkan dua jenis cas. Yang pertama adalah cas aslinya. Nah, ini kita akan coba nyalain dulu. Kita cok casnya teman-teman. Dia memang ada tulisan apa? Indikator berwarna merah seperti ini tapi tidak mengisi-mengisi juga. Dan kemudian saat pakai cas yang satunya, dia itu lampu merahnya menyala, cuman lampu hijaunya tidak menyala teman-teman. Karena lampu hijaunya ini menandakan pengisiannya masuk, tapi di sini lampu hijaunya tidak menyala seperti itu. Jadi sekarang sesuai dengan tutorial-tutorial yang saya lihat itu, kita itu disuruh menggunakan air akusur seperti ini. Jadi ini adalah air aki berwarna merah. Ini adalah air aki isi ulang, bukan untuk aki tambahnya. Dan kemudian kita buka dulu untuk penutup bagian atas dari aki kering ini. Caranya itu dengan mencongkelnya. Jadi kita gunakan benda yang agak tajam seperti ini. Kemudian setelah terbuka sedikit, kita congkel pakai obeng yang minus, dan dia akan bisa terbuka seperti ini teman-teman. Jadi ini hanya ada lem saja. Dan kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang yang akan kita buka dulu. Ini untuk karet-karet sealnya. Hanya terdapat karet seal seperti itu guys. Kita buka dulu. Nah, jadi modelnya seperti ini. Dan langsung saja di sini kita akan memasukkan air yang baru. Dan ini airnya sudah nggak ada lagi guys. Ini airnya nggak ada lagi. Dan akan kita masukin. Nah, untuk tutorial ini teman-teman, jangan berharap banyak dulu ya. Jadi sebelum lanjut videonya saya kasih tahu dulu memang. Karena ini untuk percobaan kali ini nih failed teman-teman. Atau gagal ya, jadi nggak berhasil gitu. Jangan sampai nanti teman-teman ada yang kecewa dengan videonya. Ini hanya video untuk pembuktian aja karena banyak banget tutorial yang seperti ini tuh. Akinya pertamanya dia bilang lowbat nggak bisa dipakai lagi, apinya kecil gitu. Dan setelah dia buat dengan cara seperti ini, akinya bisa digunakan lagi guys. Jadi saya penasaran banget, kebetulan ada mesin semprotan yang sudah lowbat gitu akinya. Saya coba perbaiki. Nah, teman-teman di sini digoyang-goyang dulu sesuai dengan tutorialnya supaya katanya tuh air akinya itu bisa meresap ke elemen-elemen yang terdapat di dalam aki tersebut. Oke, jadi airnya itu akan menghilang ya. Dia itu akan meresap teman-teman. Kemudian kita isi lagi, dan kita diamkan beberapa waktu, airnya mulai surut lagi dan kita isi lagi. Nah, teman-teman sepertinya ini sudah muat banyak nih. Selanjutnya kita bersihin dulu agar karetnya itu bisa melekat dengan baik nanti. Nah, di sini kita pakai tisu aja untuk sisa-sisa air aki yang meleleh ke pinggirannya itu. Oh ya teman-teman, untuk air aki isi ulang sih tidak begitu mahal harganya. Kalau misalkan ini work kan mantap banget teman-teman. Tapi kalau nggak work, nggak berhasil tuh, aduh kecewa juga sih. Ya, jadi ini sebenarnya saya sangat serius sekali membuat videonya. Saya berharap ini berhasil guys. Harga aki baru lumayan, di tempat saya ini harga aki barunya itu 200 lebih ya. 200 berapa ya teman-teman gitu. Lumayan mahal juga, 285.000 kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah dengar ya. 285.000 gitu. Dan kemudian kita isi lem. Di sini saya pakai lem LCD aja. Kemudian setelah lemnya kering,
barulah kita lakukan pengecasan kembali gitu. Nah, teman-teman, di sini untuk arusnya ternyata nol besar, nol ya. Nol untuk voltasenya nol, jadi tidak ada isinya nih, guys. Kemudian di sini kita cas. Tadi itu sebelum kita isi air ada isinya ya. Setelah kita isi air malah berkurang, dan di sini teman-teman untuk apinya itu benar-benar kecil, jadi nggak ada api, nggak ada percikan api. Kemudian setelah saya cas menggunakan cas aslinya, dia berwarna merah, tapi tidak kunjung juga voltasenya bertambah. Dan kemudian di sini untuk voltase chargernya itu normal teman-teman, 10 volt, 9,9 volt gitu, 9,6, 9,7. Jadi untuk chargernya benar-benar masuk ya, tapi nggak bertambah. Kemudian kita pakai charger yang 10 ampere seperti ini. Nah, charger 10 ampere. Kita coba tes pakai yang ini, guys. Nah, oke, aturan pakai cas aki ya. Ini harus dikonekin dulu. Kutub positif dan negatifnya harus kita konekin dulu, teman-teman. Dan lampu indikatornya sudah menyala seperti ini. Yang merah dan yang kuning menyala. Hijau gitu. Kemudian di sini kita cok dulu. Nah, semoga yang hijau itu bisa berkedip-kedip. Tapi ternyata teman-teman, lampu hijaunya malah mati. Nah, lampu hijaunya malah mati seperti ini setelah kita colokin ke sumber tegangan arus AC. Wah, kok kayak gitu ya? Padahal ini harapannya bisa mengisi teman-teman, tapi ternyata seperti itu. Dan di bagian kutub negatifnya ini ada air yang keluar, air akinya keluar dan dia mendidih seperti itu. Nah, di sini suaranya cukup ribut juga sih sebenarnya. Cuman saya nggak masukin suara aslinya karena motor lewat tuh keras banget teman-teman suaranya. Jadi saya voice over aja. Oke, setelah sekian lama di sini, untuk voltase charger dari alat tersebut adalah 3 volt. Jadi sudah sangat besar sekali sebenarnya. Cuman di bagian ampernya nggak jalan tuh teman-teman. Dan kemudian karena saya takut meledak, jadi saya chargernya jauh-jauh dari dalam rumah. Jadi ini casnya di luar. Nah, setelah cukup lama teman-teman, ternyata untuk voltase akinya ini tidak mau nambah banyak ya. Dan ini sudah dingin, tadi itu panas banget. Saya takut sekali akan meledak. Tapi ternyata tidak meledak juga, guys. Yang harapnya meledak sih, cuman nggak meledak. Dan untuk voltasenya di sini saya sudah cek sih sebenarnya 4 volt teman-teman. Hanya 4 volt aja, nggak mau nambah, nggak mau lebih nambah. Hanya seperti itu aja. Dan sudah cas dalam waktu yang lama juga tetap seperti itu. Jadi di sini teman-teman ya, saya cukup kecewa juga. Nah, mungkin aki saya memang sudah sangat rusak sekali, jadi sudah nggak bisa lagi diperbaiki walaupun sudah dicas terus dalam waktu yang lama dan tidak efektif ya. Jadi tutorial kali ini violet total, gagal total. Nah, semoga bisa menjadi sebuah referensi dan menjadi pelajaran untuk kita semua dalam mencoba memperbaiki aki kering yang sudah rusak. Oke guys, sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya.